Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kehadirat Allah kepada Allah. Pada hari ini kita diberikan nikmat yang tertinggi, nikmat iman. Karena nikmat iman itu orang sehat belum tentu beriman. Makanya bersyukurlah dengan ada nikmat iman itu kita mau mengunjungi rumah Allah. Orang sehat tidak beriman banyak, tapi orang beriman tidak sehat juga ada. Tapi intinya orang beriman itu suatu hal yang suatu karunia Allah yang tidak bisa kita katakan apa-apa lagi. Sebetulnya saya terlambat sholat isya. Tadi ada acara di kantor. Kebetulan saya jadi pelaksana di kantor Ramadan di kantor. Ada bukber sama Pak Damar nih tadi pulang bareng. Pak Damar belum lihat saya. Jadi buru-buru gitu. Sampai sini udah mau azan gitu kan. Insyaallah. Saya ditodong Pak Agus pas itikaf, Pak Sujadi nggak bisa, aku tuh bisa nggak dimajukan gitu. Ya Bismillah aja lah, salah. Karena malam ini kita ada itikaf juga di kantor sih, salah. Hanya di malam 23. Kultum malam ini sebetulnya seperti halnya kita kalau kita sedang mempunyai suatu masalah, atau paling tidak contoh yang simpel, kalau kita punya anak sedang sakit, biasanya suka panik, ya kan? Kalau giliran orang lain anaknya sakit, kita bisa beri pengarahan. Oh habis itu minum ini, oh istirahat ini, nanti begini gitu. Tapi giliran kita yang sedang anak kita kena musibah, itu kita udah panik duluan, jalan pikirannya kemana, kita kadang lupa, oh ya harusnya begini gitu kan. Jadi temanya adalah kelalaian muslim di bulan Ramadan. Kelalaian ini terjadi karena kita adalah seorang muslim di bulan Ramadan itu yang sekarang tuh yang jadi orang yang istilahnya, oh ini loh kita lagi diuji. Memang katanya setan dibelenggu. Tapi tetap saja kembali kepada kita sejauh mana kita bisa meminimalisir kelalaian itu. Karena manusia kan tidak bisa luput dari namanya lupa dan salah. Tidak jauh-jauh, mungkin saya tidak akan banyak menyampaikan bahwa ini. Saya hanya mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri kelalaian ini. Kenapa saya berani sampaikan? Ini introspeksi buat diri saya sendiri. Muhasabah, tinggal berapa hari ini di bulan Ramadan, ini udah malam 23. Semoga apa yang akan sampaikan ini bisa untuk menjadi power baru, full energi di akhir Ramadan lah, paling tidak begitu. Kelalaian pertama adalah seperti halnya niat. Seharusnya di awal Ramadan kita berdoa. Itu jelas sekali di hadis riwayat Tabrani dikatakan, ya Allah, selamatkanlah aku di bulan Ramadan. Dari situ sebetulnya kalau saya pribadi, doa dengan tidak doa sangat berpengaruh. Awal Ramadan kalau kita tidak diawali dengan doa, dengan niat yang baik, pasti kita akan mengalami suatu hal yang agak berat gitu di Ramadan ini. Sepertinya Allah tuh pinginnya kita tuh memohon kepadanya agar kita bisa menjalani Ramadan itu dengan baik. Nah, kelalaian pertama ini semoga di jamaah ini tidak terjadi. Kalaupun nanti di awal Ramadan dari jamaah belum melakukan, coba niatkan lagi agar Ramadan di tahun ini ya paling tidak lebih baik lagi dari sebelumnya. Paling tidak lebih baik dari 20 hari sebelumnya. Kemudian tidak jauh lagi kelalaian itu bersekitaran dengan yang berkaitan dengan makan. Ketika mau berbuka, kita lupa berdoa. Tahun sebelumnya saya pernah kultum mengenai doa mustajab. Doa mustajab itu diantaranya menjelang berbuka. Itu doa paling mustajab. Saya pribadi kadang, oh iya doa.
Ada yang ingat, tapi dengan anak-anak coba mengingat, ayo saling mengingatkan, kita berdoa sebelum puasa, mari duduk gitu, sebelum ini 5 menit lah sebelum berbuka. Itu merupakan kelalaian yang kadang kita menyepelekan, padahal di situ doa yang mustajab. Kita bisa sampaikan apa permohonan kita yang ingin kita ajarkan kepada Allah. Kita ingin misalnya ya dalam kehidupan ini, paling tidak dalam masalah akhirat, Ramadan itu lebih baik lagi. Kelalaian ketiga adalah ketika azan, saking asiknya kita berbuka, kita lupa menjawab azan. Pasti kita kalau makan tuh sudah asik ngobrol, udah asik ini sama keluarga, tapi lupa dengan azan itu sendiri. Untuk kita ada kewajiban kita untuk menjawab itu. Sayang sekali kelalaian ini jangan sampai terjadi lagi di 7 hari terakhir ini, insyaallah. Kemudian karena kita sudah hidangan sudah tersedia, kita sudah makan kurma, begitu giliran kita masuk sholat maghrib, kita kadang tidak kusuk. Tapi jangan lupa juga terlalu kusuk jika kita tidak baik juga, dalam arti kusuk begini, memperpanjang surat yang terlalu. Contohnya kalau sholat maghrib sudah tahu ini waktu pendek mau berbuka, ayatnya panjang tuh imamnya, ya tidak baik juga. Artinya ya kusuk, tidak buru-buru, ya standar yang biasa kita lakukan dengan tartil, bacaannya juga bagus gitu kan. Tidak terfokus dengan makanan, kan kita sudah berbuka. Kemudian kelalaian berikutnya adalah kita lupa, makan udah siap. Kita lupa sholat ba'diyah maghrib. Padahal sholat sunnah rawatib itu salah satu yang dikuatkan selain sholat tahajud. Ya, ba'diyah maghrib sangat diutamakan juga. Kemudian sekitaran masalah di sahur. Sahur itu ada keberkahan. Makanya kita dianjurkan untuk sahur, untuk membeda kita dengan agama yang lain. Tapi di situ ada doa, ada tempat yang kita harus doa mustajab. Itu kita juga lalai. Menjelang sahur kita nggak coba untuk tiba-tiba langsung makan gitu. Ya, mengakhirkan di sahur itu baik. Jadi sebelum kita sahur kita berdoa, kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, aku ingin keluargaku sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, aku ingin keluargaku dekat dengan Al-Quran. Dekatmu ya Allah. Aku ingin anak turunan kami menjadi hafiz Quran. Disitulah yang bisa kita panjatkan itu. Kalau bisa doanya jangan doa duniawi. Mumpung Ramadan ini doanya akhirat ya, insyaallah. Kalau kita bicara akhirat, insyaallah dunia akan ngikutin. Yakin gitu insyaallah. Kemudian kesalahan yang fatal adalah ya bercermin pada diri saya sendiri adalah kita sibuk dengan HP. Sibuk lihat medsos. Sibuk dengan ya di medsos itu ada FB, ada WA, ada Instagram gitu. Kadang kalau ingat tuh ya Allah, iya, aku termasuk di dalamnya. Perbanyaklah istighfar gitu. Dengan kelalaian yang kita ketahuan ini, saya berharap jamaah yang ada di sini bisa meminimalisir kelalaian itu tidak terjadi. Kalau itu bisa dilaksanakan, saya yakin pengalaman pribadi kita akan rindu Ramadan yang sangat banget. Karena memberi kesan yang baik di Ramadan di tahun ini, kita bisa menghilangkan kelalaian itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini khususnya buat saya bisa mengingatkan, pokoknya di 7 hari Ramadan ini saya harus tidak lalai lagi. Niatkan dalam hati, minta sama Allah. Karena kepadanya kita menyembah, kepadanya kita mohon pertolongan. Tiada daya dan percaya kecuali pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala tahal yamani syafi'il khalqi fi